Berikut transaksi yang terjadi pada konsultan Amir selama bulan Desember 2019 awal kegiatannya. Di sini kita harus menganalisis setiap transaksi yang terlibat. Langkah pertama, kita harus menyusun jurnal umum, di mana jurnal ini terlebih dahulu kita harus menuliskan judulnya. Judul tersebut terdiri dari 3 baris. Baris pertama menunjukkan nama perusahaan, baris kedua menunjukkan nama laporan atau jurnal, baris ketiga yaitu periode laporan. Soal kali ini judulnya adalah Konsultan Amir, Jurnal Umum periode Desember 2019. Setelah itu kita harus membuat 5 kolom, di mana kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima adalah kredit. Di atas 5 kolom tersebut kita harus membuat halaman jurnal. Di sini saya membuat halaman 1. Setelah kita membuat 5 kolom jurnal umum ini, kita harus menganalisis setiap transaksi yang terjadi. Pada tanggal 1 Desember, Amir menanamkan modal 25 juta ke dalam perusahaan. Sebelum itu kita harus menulis tanggal transaksi, di mana menulis bulan dan tahun cukup 1 kali saja. Ketika Amir menanamkan modalnya, maka berdampak pada kas perusahaan, di mana kas perusahaan akan bertambah jika kas bertambah berada di sebelah debit dan jika kas berkurang berada di sebelah kredit. Di sini saya menulis kas perusahaan bertambah di sebelah debit sebesar 25 juta. Selain itu, karena Amir menanamkan modal juga berdampak kepada modal perusahaan. Modal perusahaan akan bertambah berada di sebelah kredit. Di sini saya menulis modal perusahaan sebesar 25 juta di sebelah kredit. Kalau menulis keterangan yang bagian kredit, kita harus menjorokkan agar dapat membedakan posisi debit dan kredit. Analisis transaksi kedua, pada tanggal 1 Desember membayar sewa ruangan untuk 3 bulan sebesar 900.000. Membayar sewa itu berarti beban, maka kalau beban bertambah ada di sebelah debit. Selain itu, beban sewa adalah uang, uang adalah kas, kas adalah harta. Jika kas berkurang maka terletak di sebelah kredit. Di sini saya menuliskan beban sewa di sebelah debit sebesar 900.000 dan kas di sebelah kredit sebesar 900.000. Analisis yang ketiga yaitu pada tanggal 2 Desember membeli peralatan seharga 30 juta yang dibayar tunai sebesar 15 juta. Akun yang terlibat dalam transaksi ini yaitu peralatan. Dikarenakan peralatan bertambah, maka letaknya di sebelah debit. Dalam pembelian peralatan ini dibayar tunai sebesar 15 juta, maka akan berdampak kepada kas, di mana kas berkurang sebesar 15 juta. Jika kas berkurang, maka letaknya di sebelah kredit. Dikarenakan masih membayar 15 juta, utang yang tersisa yaitu sebesar 15 juta. Jika utang bertambah, terletak di sebelah kredit. Di sini saya menuliskan terlebih dahulu tanggal transaksi yaitu tanggal 2 Desember, di mana keterangannya peralatan bertambah di sebelah debit sebesar 30 juta dan kas berkurang sebesar 15 juta di sebelah kredit dan utang bertambah di sebelah kredit sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 2 Desember membeli perlengkapan tunai sebesar 1 juta rupiah. Akun yang terlibat dalam transaksi ini yaitu akun perlengkapan, di mana perlengkapan perusahaan bertambah sebesar 1 juta rupiah jika perlengkapan bertambah di sebelah debit.
dan jika perlengkapan berkurang maka terletak di sebelah kredit. Dikarenakan perlengkapan dibeli secara tunai, maka berdampak kepada kas perusahaan. Kas perusahaan akan berkurang sebesar 1 juta rupiah. Jika kas tersebut berkurang, maka terletak di sebelah kredit. Di sini saya menulis akun perlengkapan di sebelah debit sebesar 1 juta rupiah dan kas di sebelah kredit sebesar 1 juta rupiah. Transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20 Desember membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Membayar gaji berarti adalah beban. Beban dibayar dengan uang, uang adalah kas. Jika kas berkurang terletak di sebelah kredit. Akun yang terlibat dalam transaksi ini yaitu beban gaji dan kas. Di sini saya menulis tanggal pada 20 Desember dengan keterangan beban gaji bertambah sebesar 3 juta rupiah di debit dan kas berkurang sebesar 3 juta rupiah di sebelah kredit. Yang terakhir yaitu pada tanggal 30 Desember menerima pembayaran dari klien atas jasa yang diberikan sebesar 5 juta rupiah. Menerima pembayaran berarti menambah kas. Akun yang terlibat dalam transaksi ini yaitu kas dan pendapatan, di mana kas bertambah sebesar 5 juta terletak di sebelah debit dan pendapatan bertambah sebesar 5 juta terletak di sebelah kredit. Di sini saya menuliskan tanggal pada tanggal 30 Desember dengan keterangan kas bertambah sebesar 5 juta di sebelah debit dan pendapatan jasa bertambah sebesar 5 juta di sebelah kredit. Kita membuat jurnal umum, selanjutnya kita posting akun-akun yang ada di dalam jurnal umum ini ke dalam buku besar. Buku besar ini terdiri dari 7 kolom. Kolom pertama berisi tanggal, kolom kedua keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, kolom kelima kredit, dan kolom ke-6 ke-7 yaitu saldo debit kredit. Dalam pembuatan buku besar, di atas kolom sebelah kiri atas kita harus membuat nama akun dan di sebelah kanan atas kita harus membuat kode akun. Dalam memposting buku besar kita harus memposting akun-akun tersebut sesuai dengan kode akun secara berurutan. Itu kita juga harus menuliskan referensi dari akun-akun tersebut. Setelah kita memposting ke buku besar, selanjutnya kita harus membuat neraca saldo. Neraca saldo ini biasa dibuat terakhir periode. Dalam pembuatan neraca saldo kita harus membuat judul terdiri dari 3 baris. Baris pertama nama perusahaan, baris kedua nama laporan atau jurnal, baris ketiga periode laporan. Saldo terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama nomor akun, kolom kedua nama akun, kolom ketiga debit, kolom keempat kredit. Biasanya akun-akun disusun berdasarkan urutan dalam buku besar atau sesuai dengan nomor urutan akun. Di sini saya membuat nomor akun dimulai dari akun kas, perlengkapan, peralatan, utang usaha, modal amir, pendapatan jasa, beban air, listrik dan telepon, beban gaji, dan beban sewa. Setelah itu saya jumlahkan. Jumlahan antara debit dan kredit harus balance atau seimbang, yaitu sebesar 45 juta rupiah. Transaksi perusahaan konsultan Amir terdapat data penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019. Untuk itu kita harus membuat jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian, di mana terdapat judul dan 5 kolom. Judul yaitu Konsultan Amir Jurnal Umum periode 31 Desember 2019, di mana kolom pertama terdapat tanggal, kolom kedua judul akun dan keterangan,
dan kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Di atas sebelah kanan kolom yaitu terdapat halaman jurnal, yaitu halaman kedua. Pada data penyesuaian 31 Desember 2019, yang A perlengkapan yang tersisa 400.000, maka kita catat di jurnal umum untuk jurnal penyesuaian yaitu beban perlengkapan di debit dan perlengkapan di kredit dengan referensi beban perlengkapan yaitu 631 dan perlengkapan referensinya itu 126. Untuk mencatat perlengkapan yang terpakai yaitu 1 juta dikurang 400.000, perlengkapan yang terpakai yaitu sebesar 600.000. Transaksi yang selanjutnya yaitu penyusutan peralatan sebesar 5.000, maka kita catat di jurnal umum ayat jurnal penyesuaian yaitu beban penyusutan di sebelah debit dan akumulasi penyusutan peralatan di sebelah kredit sebesar 5.000 dengan referensi beban penyusutan yaitu 711 dan akumulasi penyusutan peralatan yaitu 158. Dan selanjutnya sewa yang dijatuh tempo 1 bulan, maka kita catat di jurnal umum yaitu sewa dibayar di muka dan beban sewa dengan referensi sewa dibayar di muka 129 di debit sebesar 300.000 dan beban sewa referensi 729 di kredit 300.000. Untuk mencatat beban sewa yaitu 900.000 dibagi 3 yaitu sebesar 300 per bulan. Selanjutnya gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000, maka kita catat pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian yaitu beban gaji karena masih ada gaji karyawan yang harus dibayar. Dan selanjutnya di sebelah kredit yaitu utang gaji, beban gaji dengan referensi 729 di debit sebesar 1.500.000 dan utang gaji dengan referensi 212 dengan kredit sebesar 1.500.000. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu pendapatan yang masih harus diterima sebesar 4 juta rupiah. Maka kita catat pada jurnal umum ayat jurnal penyesuaian yaitu piutang usaha di debit dan pendapatan jasa di kredit. Piutang usaha dengan referensi 112 dan pendapatan jasa referensi 4002. Piutang usaha di sebelah debit sebesar 4 juta dan pendapatan jasa di sebelah kredit. Selanjutnya kita posting jurnal umum untuk jurnal penyesuaian ke dalam buku besar dengan kolom 7 kolom dan di sebelah kiri atas nama akun dan sebelah kanan atas nomor akun. Di sini akan nampak penambahan akun ataupun penjumlahan dan pengurangan akun. Selanjutnya kita membuat neraca lajur atau kertas kerja. Kertas kerja ini boleh dibuat dan boleh tidak dibuat. Kertas kerja ini digunakan sebagai alat bantu untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan suatu perusahaan. Pembuatan neraca lajur yaitu pertama kita harus membuat judul kredit di sebesar 4 juta. Terdiri dari 3 baris. Baris pertama yaitu nama perusahaan, konsultan Amir, dan baris kedua jenis laporan yaitu neraca lajur, dan baris ketiga yaitu periode laporan yaitu periode 31 Desember 2019. Neraca lajur ini terdiri dari nama akun, neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo disesuaikan atau setelah penyesuaian debit kredit, dan laporan laba rugi debit kredit, dan neraca debit kredit. Pertama,
Pindahkan semua akun-akun yang terdapat dalam neraca saldo dimulai dari kas hingga beban sewa ke dalam neraca saldo terdapat di neraca lajur. Selanjutnya kita pindahkan semua akun-akun yang terdapat dalam jurnal umum untuk penyesuaian ke dalam neraca lajur atau kertas kerja penyesuaian. Selanjutnya jumlahkan semua neraca saldo dan jurnal penyesuaian pada kolom neraca saldo disesuaikan atau setelah penyesuaian. Cara menjumlahkannya yaitu jika posisinya sama, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Jika posisinya berbeda, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka harus mencari selisihnya. Dan jika hanya muncul satu kali saja, maka dipindahkan ke neraca saldo disesuaikan tanpa harus dikurang atau ditambah. Pada kas neraca saldo yaitu sebesar 9.600.000 di debit, terdapat satu kali, maka langsung dipindahkan ke neraca saldo setelah penyesuaian. Dan selanjutnya perlengkapan neraca saldo di debit sebesar 1 juta dan penyesuaian di kredit sebesar 600.000. Jadi dicari selisihnya yaitu sebesar 400.000. Memindahkan data neraca saldo setelah penyesuaian atau neraca saldo disesuaikan. Untuk akun real dipindahkan ke kolom neraca. Akun real terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Untuk akun nominal dipindahkan ke dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari pendapatan dan beban-beban. Pada laporan laba rugi dan neraca dijumlahkan, kemudian dicari selisihnya, karena debit dan kredit jumlahnya tidak akan sama. Selanjutnya kita membuat sebuah laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal atau ekuitas, dan laporan neraca. Dalam membuat sebuah laporan keuangan, kita harus membuat judul yang terdiri dari 3 baris. Baris yang pertama yaitu nama perusahaan, konsultan Amir, dan baris yang kedua yaitu jenis laporan dengan laporan laba rugi, dan baris ketiga yaitu periode laporan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Akun yang terdapat pada laporan laba rugi yaitu akun nominal yang terdiri dari pendapatan dikurangi dengan beban-beban. Pendapatan perusahaan konsultan Amir yaitu sebesar 9 juta dan beban-bebannya yaitu sebesar 6.205.000. Jika dikurangi, maka laba neto konsultan Amir adalah 2.795.000. Dan selanjutnya yaitu laporan perubahan modal dengan judul konsultan Amir, laporan perubahan modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2019. Akun yang terdapat dalam laporan perubahan modal yaitu modal awal Amir yaitu pada tanggal 1 Desember 2019 sebesar 25 juta rupiah, ditambah dengan laba neto sebesar 2.795.000 rupiah, dan jika kita jumlahkan sebesar 27.795.000 rupiah. Jadi modal Amir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar 27.795.000 rupiah. Laporan neraca dengan judul konsultan Amir neraca per 31 Desember 2019. Akun yang terdapat dalam laporan neraca yaitu di sebelah kiri aset dan di sebelah kanan
liabilitas, dan ekuitas. Aset yang terdapat pada konsultan Amir yaitu aset lancar yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, sewa dibayar di muka, dan jumlah dari aset lancar tersebut sebesar 14.300.000. Dan selanjutnya aset tetap. Aset tetapnya terdiri dari peralatan dan dikurangi dengan akumulasi penyusutan peralatan. Sehingga jumlah aset tetap adalah 29.995.000. Jadi jumlah aset yaitu sebesar 14.300.000 ditambah 29.995.000 sama dengan 44.295.000. Dan di sebelah kanan yaitu liabilitas dan ekuitas. Semua yang terdapat akun liabilitas dimasukkan ke dalam laporan neraca, dan ekuitasnya yaitu 27.795.000. Jika dijumlahkan liabilitas dan ekuitas terdapat sebesar 44.295.000. Setelah membuat laporan keuangan, selanjutnya kita membuat jurnal umum untuk ayat jurnal penutup. Terlebih dahulu kita membuat judulnya yaitu Konsultan Amir Jurnal Umum per 31 Desember 2019 yang terdiri dari 5 kolom. Kolom pertama tanggal, kolom kedua nama akun dan keterangan, kolom ketiga referensi, kolom keempat debit, dan kolom kelima kredit. Di atas kolom tersebut di sebelah kanan atas terdapat halaman jurnal yaitu halaman 3. Pada ayat jurnal penutup, akun yang ditutup adalah akun nominal, pendapatan jasa, ikhtisar laba rugi, dan beban-beban, serta laba. Di sini pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan jasa sebesar 9 juta dengan dengan referensi 400 dan ikhtisar laba rugi di sebelah kredit sebesar 9 juta dengan referensi 350. Ini adalah untuk menutup akun pendapatan. Selanjutnya pada tanggal 31 Desember 2019, ikhtisar laba rugi dengan referensi 350 debit 6.205.000 yang terdiri dari beban perlengkapan sebesar 600.000 di sebelah kredit dengan referensi 631 dan beban penyusutan referensi 711 berada di sebelah kredit sebesar 5.000 dan beban air listrik dan telepon dengan referensi 611 terletak di kredit sebesar 500.000 dan beban gaji dengan referensi 726 terletak di sebelah kredit sebesar 4.500.000 dan beban sewa di sebelah kredit sebesar 600.000 dengan referensi 729. Ini merupakan untuk menutup akun-akun beban. Selanjutnya yaitu ikhtisar laba rugi sebesar 2.795.000 di sebelah debit dengan referensi 350 dan di sebelah kredit yaitu saldo laba dengan referensi 320 sebesar 2.795.000. Ini merupakan untuk menutup laba neto ke saldo laba. Semua jurnal umum untuk ayat jurnal penutup diposting ke dalam buku besar agar dapat mengetahui perubahan informasi saldo pada jurnal umum untuk ayat jurnal penutup. Misalnya pada nama akun ikhtisar laba rugi tanggal 31 Desember 2019 dengan keterangan pendapatan jasa referensi jurnal umum 3 halaman 3 terletak di kredit dan beban usaha dengan referensi jurnal umum halaman 3 terletak di debit 6.205.000 dan saldo laba
Referensi jurnal umum halaman 3, debit 2.795.000, di mana pendapatan jasa jika berkurang terletak di debit dan jika bertambah terletak di kredit. 9 juta dikurang 6.205.000 yaitu sebesar 2.795.000. 2.795.000 dikurang 2.795.000 jadi saldo ikhtisar laba rugi yaitu sebesar 0 rupiah. Kita membuat neraca saldo setelah penutup. Pertama, kita membuat judul Konsultan Amir neraca saldo setelah penutup per 31 Desember 2019. Neraca saldo setelah penutup terdiri dari 4 kolom. Kolom pertama yaitu nomor akun dan kolom kedua nama akun, kolom ketiga debit dan kolom keempat kredit. Akun yang dimasukkan ke dalam neraca saldo setelah penutup yaitu akun real yang terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Maka total dari debit dan kredit harus sama sebesar 44.300.000. Selanjutnya kita membuat jurnal umum untuk ayat jurnal balik atau koreksi. Jurnal yang kita balik yaitu terdapat pada jurnal umum untuk ayat jurnal penyesuaian. Di antaranya adalah sewa dibayar di muka, beban sewa. Kemudian pada jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi dibalik menjadi beban sewa, sewa dibayar di muka, beban sewa di debit, dan sewa dibayar di muka di kredit. Selanjutnya yaitu beban gaji di debit dan utang gaji di kredit jika dibalik pada jurnal umum ayat jurnal koreksi menjadi utang gaji di debit dan beban gaji di kredit sebesar 1.500.000. Dan selanjutnya yaitu jurnal yang dibalik yaitu piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit, kemudian pada jurnal umum dibalik menjadi pendapatan jasa di debit dan piutang usaha di kredit. Selanjutnya jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi diposting, di mana di sebelah kiri atas kolom terdapat nama akun dan di sebelah kanan atas kolom yaitu terdapat nomor akun. Postingan ini digunakan agar dapat mengetahui perubahan informasi saldo. Misalnya pada nama akun piutang usaha dengan nomor akun 112 tanggal 30 Desember tahun 2019 dengan keterangan pendapatan jasa. Referensi jurnal umum 2 terletak di debit dan saldonya sebesar 4 juta rupiah di debit. Setelah ayat jurnal umum penyesuaian ini dibalik pada tanggal 1 Januari 2020 pendapatan jasa terletak di sebelah kredit sehingga saldonya yaitu di debit sebesar 0 rupiah. Posting semua jurnal umum untuk ayat jurnal koreksi di buku besar tersebut.